Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Akmal dengan NIM H07141065. Nah, pada video ini saya akan memaparkan secara komprehensif hasil kerja individu saya dan teman-teman kelompok saya untuk proyek final SIG Sistem Informasi Geografis yang mengangkat judul penyajian hasil pemetaan spasial Desa Benteng Gajah. Nah, jadi pemetaan ini itu bukan sekedar menggambar peta saja, melainkan sebuah upaya identifikasi dan klasifikasi objek spasial berbasis sistem informasi geografis untuk mendukung perencanaan tata ruang desa yang berkelanjutan. Nah, lokasi studi yang kami angkat itu berada di Desa Benteng Gajah, sebuah desa definitif swakarya yang berlokasi di Kecamatan Tonpobulu, Kabupaten Maros. Secara geografis, desa ini itu berbatasan langsung dengan Desa Pucak, Desa Purnakarya, dan wilayah Kabupaten Goa di bagian selatan. Wilayah yang kami petakan ini memiliki cakupan area yang cukup luas, yaitu sekitar 24,03 km persegi. Nah, topografinya itu sangat bervariasi, dimulai dari dataran rendah yang didominasi persawahan hingga elevasi sekitar 500 meter di atas permukaan laut yang mencakup bentang alam perbukitan curam seperti Bulu Saukang dan Gunung Sakyang. Nah, kompleksitas benteng alam inilah yang membuat proses pemetaan spasial di desa ini itu menjadi sangat menarik sekaligus menantang. Nah, di beralih ke slide selanjutnya, yaitu langkah yang paling fundamental dalam membangun sebuah basis data spasial, yaitu adalah menentukan klasifikasi objek. Jadi, kami tidak bisa sekedar memetakan skalanya tanpa struktur. Oleh karena itu, seluruh entitas fisik di desa ini diklasifikasikan ke dalam 7 kategori utama agar pemetaan berjalan komprehensif dan sistematis. Kategori pertama adalah batas wilayah. Ini mencakup batas seluruh administrasi desa dan batas internal yang memisahkan 4 dusun di dalamnya. Nah, batas ini itu menjadikan kanvas atau kerangka acuan utama kami. Nah, dalam membuat batas administrasi dan batas dusun ini merupakan tugas saya sendiri yang merupakan tugas layer saya, karena setiap layer itu dibagi perbagian untuk setiap anggota untuk mereka kerjakan. Nah, selanjutnya adalah yang kedua adalah infrastruktur transportasi. Jadi kami memetakan jaringan jalan utama yang menjadi urat nadi penghubung antar dusun, serta jalan-jalan pertanian yang masih berupa tanah berbatu. Kemudian kategori ketiga adalah hidrologi. Nah, kategori ini mencakup aliran sungai yang membelah desa. Sungai ini sangat vital posisinya karena menjadi sumber air utama untuk irigasi persawahan warga. Kemudian yang keempat adalah penggunaan lahan. Jadi kami memisahkan mana lahan sawah, mana area kebun pisang, dan mana kebun singkong, hingga lahan vegetasi alami berupa hutan di perbukitan. Nah, kemudian yang kelima ada permukiman warga. Di sini kami juga memetakan kepadatan dan sebaran rumah untuk melihat pola permukimannya. Kemudian yang keenam adalah fasilitas umum. Nah, kategori ini mencakup sekolah seperti SD Negeri 119 IR Wasitong,
kemudian fasilitas keagamaan seperti masjid dan gereja, hingga kantor desanya. Nah, dan kategori yang terakhir adalah potensi ekonomi dan wisata. Jadi kami menandai objek-objek strategis seperti kandang produksi peternakan ayam petelur dan destinasi wisata alam seperti Bulu Saukang. Oke, selanjutnya adalah untuk membangun sistem informasi spasial dari ketujuh kategori sebelumnya adalah kami menggunakan dua sumber data yang saling melengkapi. Nah, di dalam SIG itu kualitas output sangat bergantung pada kualitas input datanya. Jadi di sini ada dua macam data yang kami gunakan. Sumber pertama adalah data sekunder. Nah, yang kami gunakan sebagai peta dasar atau basemap. Kami memanfaatkan citra satelit, yaitu Google Satelit. Citra ini memberikan gambaran visual terkini terkait kondisi permukaan bumi di desa Beteng Gajah secara detail. Citra satelit ini itu berbentuk data raster yang tersusun atas pixel-pixel yang kemudian kami jadikan landasan untuk melakukan interpretasi visual dan digitasi on-screen dari atas layar. Nah, namun citra satelit saja tidak cukup karena seringkali ada objek yang tertutup awan atau kanopi pohon. Oleh karena itu, kami mengkombinasikannya dengan data primer. Data primer ini diawali dari file batas desa dasar yang diberikan oleh Bapak Prof. Hasbi langsung, yang kemudian kami pertajam kembali secara presisi melalui observasi lapangan langsung. Nah, data primer ini itu berbentuk vektor hasil digitasi yang kemudian divalidasi kebenarannya bersama warga dan perangkat desa setempat. Nah, jadi kombinasi raster dan vektor inilah yang menjamin akurasi dari peta kami. Kemudian pada slide selanjutnya ini itu kita masuk ke tahap operasional. Jadi persiapan perangkat lunak dan struktur basis data spasial adalah hal yang merupakan sangat krusial. Jadi perangkat lunak utama yang bertindak sebagai platform kerja kami adalah QGIS versi 3.4.0.15. QGIS, software QGIS ini dipilih karena ia merupakan aplikasi SIG open source yang sangat kuat dalam melakukan proses digitasi. Juga manajemen basis data atribut hingga penyusunan layout kartografi. Nah, peta dasar Google Satelit tadi kami muat ke dalam sistem menggunakan bantuan plugin QuickMap Service di dalam QGIS sendiri. Nah, sebelum menarik satu garis pun, kami harus merancang struktur layar vektor terlebih dahulu. Dalam manajemen basis data spasial, pemisahan tipe geometri adalah wajib. Jadi di sini ada 3 geometri yang kami bedakan atau pisahkan. Yang pertama adalah poligon atau area. Jadi geometri ini kami siapkan khusus untuk objek yang memiliki luasan seperti batas dusun, batas desa, area persawahan, dan perkebunan pisang, dan juga area singkong. Nah, kemudian geometri yang kedua adalah polyline atau garis. Nah, geometri ini ideal untuk fitur linear atau memanjang, yang dimana tidak memerlukan pengukuran luas pada skala ini, seperti jaringan jalan desa, rute jalan pertanian,
kemudian ada juga aliran-aliran sungai. Nah, kemudian geometri yang ketiga adalah point atau titik. Nah, geometri ini kami dedikasikan untuk objek berdimensi nol yang fungsinya memang murni sebagai penanda koordinat lokasi. Misalnya lokasi masjid, rumah penduduk, puskesmas, dan juga titik-titik potensi wisata. Titik lainnya juga seperti ada kuburan, kemudian ada lapangan-lapangan olahraga, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, jadi itu adalah 3 struktur utama kami, struktur geometri yang kami bedakan ke dalam 3 bagian, yang nanti diimplementasikan ke dalam QGIS-nya. Nah, rekan-rekan sekalian, salah satu aspek yang paling teknis namun paling esensial dalam proyek ini adalah penentuan koordinat reference system atau CRS. Nah, sebagaimana kita ketahui, bumi itu bulat, sedangkan layar monitor dan kertas peta itu datar. Jadi proses menerjemahkan bentuk 3 dimensi ke 2 dimensi itu membutuhkan sistem proyeksi matematika yang tepat. Nah, dalam proyek ini itu sistem koordinat yang kami tetapkan secara ketat di QGIS adalah WGS 84 atau UTM Zone 50S. Nah, mengapa harus proyeksi UTM atau disebut Universal Transverse Mercator? Nah, jadi UTM membagi bumi ke dalam zona-zona dan secara geografis itu wilayah Sulawesi Selatan termasuk Kabupaten Maros jatuh tepat di zona 50 bagian selatan. Nah, karena itulah kami memilih UTM Zone 50S. Nah, pemilihan CRS ini itu memiliki dampak teknis yang masif. UTM Zone 50S itu memastikan bahwa seluruh data vegetasi kami memiliki akurasi posisi yang tinggi dan representasi skala yang benar-benar akurat sesuai dengan dunia nyata. Karena UTM menggunakan satuan metrik atau meter, kami dapat menghitung luas hektar sawah, jarak antar rumah, dan panjang jalan raya tanpa khawatir akan terjadinya distorsi ukuran yang signifikan. Dan ini merupakan standar internasional yang tidak bisa ditawar dalam pemetaan wilayah di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah tahap eksekusi pembentukan objek spasial atau on-screen digitizing. Jadi, ini adalah tahapan yang memakan waktu paling banyak karena membutuhkan ketelitian dan kesabaran tinggi di depan layar komputer. Nah, mari kita bedah satu persatu proses berdasarkan geometrinya. Untuk poligon atau area, langkah pertama yang kami lakukan adalah mendigitasi kerangka luar batas desa Benteng Gajah terlebih dahulu. Nah, setelah batas luar terkunci, saya membaginya menjadi garis internal untuk 4 dusun, yaitu Dusun Polewali, Dusun Sakeyang, Dusun Harapan, dan Dusun Baloci. Selanjutnya, saya mengikuti perbedaan pola visual di citra satelit untuk menvegetasi lahan secara spesifik. Misalnya menarik poligon luasan sawah yang direpresentasikan dengan warna ungu muda di layar, serta area perkebunan pisang Cavendish dengan warna hijau kekuningan. Nah, kemudian untuk
polyline atau garis, kami menyusuri gambar secara satelit untuk menarik garis jaringan jalan utama desa yang berwarna oranye. Nah, bagian yang paling rumitnya itu adalah ketika mendigitasi jalan pertanian yang ditandai dengan garis merah muda ini. Kenapa begitu rumit? Karena jalan ini itu berliku-liku membelah persawahan dan kebun. Nah, kemudian kami juga menarik garis biru untuk mendigitasi aliran sungai, terutama di kawasan selatan Dusun Baloci, di mana aliran airnya tampak lebih lebar. Nah, selanjutnya untuk point atau titik. Jadi proses ini dilakukan dengan menitikkan kursor pada bangunan-bangunan krusial. Nah, jadi kami di sini atau teman setim saya menandai lokasi seperti masjid. Kemudian ada kompleks pendidikan seperti SD Negeri 119 IR Waseto. Ada kantor desa serta titik-titik puncak elevasi wisata Belusokang. Nah, seluruh proses ini dilakukan dengan pengaktifan snapping tool di QGIS agar tidak ada garis yang tumpang tindih atau bocor. Nah, bisa dilihat sendiri di sini ada petanya. Nah, ini adalah hasil dari pemetaan kami, yang dimana kita perlu turun ke lapangan untuk validasi area maupun titik-titik yang sulit atau tidak bisa dibaca langsung oleh satelit Google Map. Nah, bisa dilihat di sini area-area yang sudah telah kami buat, dan ada juga legendanya. Nah, selanjutnya adalah pengelolaan atribut. Nah, dalam disiplin sistem informasi, kita memahami bahwa sebuah set file atau data vektor tidak hanya terdiri dari gambar geometrinya saja. Jadi gambar tanpa basis data hanyalah sekedar ilustrasi visual. Inilah mengapa pengelolaan data atribut memegang peran sentral dalam SIG. Nah, fungsi utama tabel atribut ini adalah menyematkan identitas, keterangan spesifik, dan variabel fungsional ke dalam setiap objek spasial yang tadi sudah kami digitasi. Nah, keterkaitan antara gambar spasial dan tabel data inilah yang memungkinkan kita dapat melakukan query, pencarian, dan analisis komputasional tingkat lanjut. Nah, pada slide ini kita bisa melihat potongan struktur tabel yang kami bangun. Sebagai contoh, pada layar jalan kami menyusun file yang memuat kolom ID, kolom nama, untuk memberikan nama jalan spesifik seperti jalan tani 1, jalan tani 2, serta kolom jenis untuk mengklasifikasikan bahwa itu adalah jalan pertanian. Nah, berbeda lagi dengan layar fasilitas, pendataannya jauh lebih detail. Di sana kami memasukkan nama spesifik dari setiap bangunan yang diidentifikasi, seperti Masjid Jami Nur Taqwa, Pesantren An-Nur, dan fasilitas strategi lainnya. Nah, integritas data di tabel atribut inilah yang membuat peta digital kita menjadi lebih cerdas. Jadi bisa dilihat di sini ada beberapa atribut tabel, ada administrasi kecamatan, batas dusun, ekonomi, sawah, sungai, benteng gajah, pisang, dan jalan tani. Nah, namun pada PowerPoint ini saya hanya menampilkan beberapa tabel saja untuk kemudahan dalam penempatan
penempatan file-file dari poin-poin PPT ini. Nah, untuk tabel lengkapnya itu dapat dilihat pada laporan tugas satu kami. Nah, di sini saya akan coba tunjukkan data tabel filenya atau semua data tabelnya. Di sini saya coba terlebih dahulu coba tambahkan. Oke, bisa dilihat pada layar ini merupakan semua tabel yang ada pada dalam proyek kami ini pada QGIS-nya. Nah, bisa dilihat di sini ada administrasi kecamatan, batas dusun, perekonomian, sawah, sungai Benteng Gajah, ada juga tabel pisang. Nah, di sini juga ada batas wilayah kelurahan desa. Ada tabel untuk desa Benteng Gajah sendirinya. Ada juga pariwisata seperti Gulu Saukang dan Tanete Panasa. Nah, ini adalah jalan pertanian tabelnya. Kemudian ada juga kebun lainnya. Ini untuk lebih lengkapnya. Jadi di sini adalah tabel fasilitas Benteng Gajah. Bisa dilihat di sini ada masjid. Nah, dia masuk ke layar fasilitas Benteng Gajah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 masjid. Ada juga kantor desa, lapangan olahraga, sekolah-sekolah, pesantren, KUA. Ada juga seperti TPA, TPO, ada kandang sapi, kandang ayam. Nah, ini merupakan lampiran dari dokumentasi kegiatan di lapangan kami. Oke, jadi itu tadi adalah pengelolaan data atribut dari proyek kami ini. Nah, lanjut ke slide selanjutnya. Layer selanjutnya ini adalah validasi dan analisis. Jadi sebuah sistem informasi geospasial yang baik itu tidak boleh hanya bergantung pada pandangan dari udara saja. Nah, peta yang kami bangun di laboratorium harus diuji kebenarannya di dunia nyata. Nah, inilah tahap validasi lapangan atau ground check. Jadi, data visual yang kami interpretasi di QGIS, kami cetak dan kami bawa ke lapangan untuk kami cocokkan secara faktual. Proses validasi ini dilakukan melalui pendekatan partisipatif, artinya kami tidak berjalan sendiri, melainkan didampingi oleh warga lokal dan pemuda Karang Taruna setempat yang jauh lebih memahami selak-beluk desa mereka tentunya. Nah, di sini saya coba tampilkan lampiran dari dokumentasi kami. Nah, bisa dilihat di sini kami bahkan membawa kertas cetak dari pemetaan awal kami di QGIS. Jadi kami bawa ke lapangan untuk yang validasi, dan bisa dilihat di sini adalah pemuda Karang Taruna yang sangat berperan penting dalam membantu kami semua ini dalam memvalidasi atau ground check desa Benteng Gajah ini. Jadi terima kasih untuk beliau. Oke, jadi proses ini bukan tanpa tantangan. Jadi tantangan teknis utama dari citra satelit adalah adanya objek-objek penting yang tertutup oleh bayangan awan tebal atau seperti kanopi pepohonan yang sangat rapat, sehingga
sudah diidentifikasi di layar langsung. Jadi tantangan geografisnya itu adalah medan perbukitan yang sangat curam, khususnya saat kami harus mensurvei infrastruktur di pedalaman dusun kecil. Namun tentunya kerja keras menembus medan ini membuahkan hasil. Dengan melalui ground check, kami berhasil mengoreksi kesalahan penamaan dusun, memastikan batas jalan, dan memvalidasi bahwa titik fasilitas yang kami buat benar-benar ada secara spesifik. Nah, selanjutnya adalah penyusunan peta. Nah, bermodalkan geometri spasial yang presisi dan basis data atribut yang telah tervalidasi, sampailah kami pada tahap kartografi akhir, yaitu penyusunan elemen layout peta dasar menggunakan map komposer di QGIS. Nah, bisa dilihat pada layar ini. Ini adalah representasi final dari visualisasi peta yang kami susun. Sebuah peta yang harus berstandar harus memenuhi komponen kartografi yang ketat. Nah, pertama bisa dilihat tempat judul peta yang jelas, yaitu peta desa Benteng Gajah dengan logo instansi yang merepresentasikan otoritas akademis. Kedua, kami menyertakan arah mata angin utara, dan ada juga scale grafis yang merepresentasikan garis jarak 0,500 hingga 1000 meter di dunia nyata. Nah, ketiga, di sisi kanan atau legenda. Nah, terdapat deskripsi lengkap mengenai arti dari setiap titik garis dan warna yang muncul di peta, mulai dari simbol fasilitas Benteng Gajah yang masuk ke layar poin atau layar titik. Kemudian ada jalan pertanian, sungai, jalan batas administrasi kecamatan atau jalan administrasi kecamatan. Mereka itu masuk pada polyline atau garis. Kemudian di sini juga ada pariwisata yang masuk ke poin, namun poinnya itu lebih besar dari poin fasilitas Benteng Gajah. Kemudian ada sawah yang masuk ke poligon, kemudian batas dusun. Jadi kalau dilihat di sini itu ada dusun Belonci, dusun Saekang, dan dusun Polewali. Namun sebenarnya di sini masih ada satu. Namun ketika diekspor itu tidak muncul. Tapi ketika di QGIS-nya itu di zoom out, itu akan muncul nama dari dusunnya. Nah, kemudian yang masuk ke poligon juga ada pisang, selain yang batas dusun tadi ada pisang, singkong, kemudian kebun warga, kemudian ada batas wilayah. Nah, kemudian pada titik merah juga ada sumber perekonomian dari warga desa Benteng Gajah. Nah, jadi secara visual kami menerapkan color coding atau psikologi warna agar peta ini mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Misalnya area luasan persawahan diberikan fill color ungu muda, sedangkan area perkebunan pisang diberikan warna kuning yang kontras. Nah, warna-warna ini memisahkan setiap entitas lahan dengan sangat jelas. Jadi membuat peta ini sangat komunikatif dan informatif tanpa terlihat membingungkan karena warna-warna yang tidak jelas. Nah, selanjutnya masuk pada kesimpulan. Sebagai penutup dari pemaparan proyek final ini, saya dapat menarik beberapa kesimpulan utama. Pertama,
pemetaannya ini lumayan terbukti komprehensif. Jadi proyek ini telah berhasil memetakan dan merangkum 7 kategori objek spasial utama ke dalam sistem digital berbasis vektor secara akurat dan menyeluruh. Kedua, dari sisi integritas data, akurasi peta ini sudah sangat tervalidasi. Pendekatan cek secara partisipatif bersama warga dan perangkat desa berhasil mengeliminasi kesalahan pembacaan citra satelit dan memperkuat validitas basis data atributnya. Pada akhirnya, produk dari mata kuliah ini bukan hanya sebatas nilai akademik saja, melainkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Jadi peta digital dan basis data spasial yang dihasilkan ini itu siap diserahkan dan dimanfaatkan oleh pemerintah desa Bendeng Gajah. Mereka kini dapat memiliki landasan data yang valid untuk menyusun regulasi tata ruang desa. Nah, para warga juga mengelola sumber daya agrikultur seperti lahan pisang dan sawah secara lebih efektif tentunya. Hingga merencanakan potensi strategi promosi untuk objek pariwisata mereka di masa depan. Nah, jadi demikianlah presentasi laporan individu saya terkait pemetaan geospasial desa Bendeng Gajah yang telah kami kerjakan. Jadi terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.